Dulu saya benar-benar syok saat dokter bilang liver saya berlemak. Dalam hati saya langsung mikir, apakah ini awal mulanya saya bakal sakit-sakitan? Tapi ternyata selama ini saya dibodohi. Bukan oleh dokter, bukan oleh keluarga, tapi oleh kebiasaan saya sendiri. Selama berbulan-bulan tanpa minum obat sebotol pun, kondisi liver saya membaik. Bukan karena saya diet mati-matian loh, tapi karena saya berhenti melakukan satu hal yang sering dianggap sehat oleh kebanyakan orang. Mau tahu? Tapi sebelum saya jawab di akhir video nanti, saya ingin ceritakan dulu perjalanan saya dari awal. Karena kalau saya ceritakan langsung, teman-teman mungkin tidak akan tahu dan merasakan betapa luar biasanya proses ini. Hai teman-teman, saya Kang FD. Kalau di episode sebelumnya kita membahas bagaimana liver bisa rusak tanpa disadari. Hari ini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya. Karena dulu saya juga pernah mengalami fatty liver. Dan perjalanan itulah yang akhirnya mengubah cara saya memandang kesehatan untuk selamanya. Awal mula. Beberapa tahun lalu, berat badan saya 101 kilogram, tinggi sekitar 176 cm. Artinya BMI atau Body Mass Index saya 32,6. Artinya apa? Obesitas kelas 1. Tapi saya kok nggak merasa sakit. Saya masih kerja, usaha, masih aktivitas. Semuanya terasa baik-baik saja. Yang saya sadari cuma perut makin besar, lemak perut makin numpuk. Saya sering capek, padahal belum ngapa-ngapain. Tapi saya bilang ke diri sendiri, biasalah kecapean, efek kerja keras. Padahal itu semua adalah alarm kecil yang kadang saya abaikan dengan sadar. Hasil pemeriksaan. Suatu hari saya cek kesehatan. Salah satunya USG abdomen. Pemeriksaan paling umum untuk deteksi fatty liver. Dokter lihat hasilnya, lalu bilang dengan tenang, "Pak, ada penumpukan lemak di liver Anda." Saya terkejut. Di kepala saya langsung muncul pertanyaan, kalau sekarang udah begini, apa yang terjadi pada 5 tahun lagi ya? Jujur, itu momen yang cukup menampar saya. Titik balik. Saya tanya ke dokter dengan suara agak serak. "Dok, ini bisa disembuhkan?" Beliau menjawab, sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan semua kasus fatty liver. Terapi yang paling penting adalah perubahan gaya hidup. Saya melongo. Lalu saya sadar satu hal yang sampai sekarang saya pegang. Kalau saya terus melakukan kebiasaan yang sama, mengapa saya berharap hasilnya akan berbeda? Itu adalah titik balik hidup saya. Hari itu saya memutuskan saya harus berubah. Tapi saya belum tahu caranya. Dan itulah awal dari perjalanan yang tidak mudah. Kegagalan pertama. Minggu pertama setelah diagnosis, saya langsung ekstrim. Saya diet secara drastis, saya paksa olahraga berat. Hasilnya, saya bertahan hanya 4-5 hari. Lalu saya malah balik makan lebih banyak dari sebelumnya. Saya kecewa berat sama diri sendiri. Saya mikir mungkin sudah nasib saya. Tapi kemudian saya sadar, saya salah pendekatan. Saya mencoba mengubah segala sesuatunya sekaligus. Padahal yang saya butuhkan adalah mengubah satu kebiasaan secara perlahan tapi konsisten. Maka dari situlah saya mulai menyusun apa yang sekarang saya sebut sebagai Pancapola Darmawan Healthy. Saya membaginya menjadi 5 pola. Bukan untuk terlihat keren ya,
Tapi karena saya butuh sistem agar tidak terjatuh lagi ke lubang yang sama. Mari saya ceritakan satu persatu. Pertama, pola makan. Saya kurangi bahkan stop gula dan tepung-tepungan. Saya hindari makanan ultra proses alias UPF. Lalu saya perbanyak protein, ayam, ikan, telur, udang, cumi, sapi, kambing, dan lain-lain. Sayuran, semua jenis terutama sayuran hijau. Lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, extra virgin coconut oil, dan kacang-kacangan. Awalnya gak enak, ya maklumlah tukang makan, biasa kulineran. Saya ingat minggu pertama, saya ngidam banget sama makanan manis. Tapi setelah beberapa pekan, tubuh mulai beradaptasi. Energi lebih stabil, lapar lebih terkendali, tubuh terasa lebih ringan. Saya mulai percaya makanan itu bisa menjadi obat atau racun, tergantung pilihan kita. Kedua, pola puasa. Saya mulai dengan intermittent fasting 12-12, artinya 12 jam puasa, 12 jam makan. Lalu 16-8, artinya puasa 16 jam, makannya sekitar 8 jam. Kemudian OMAD, one meal a day, melalui puasa Senin Kemis dengan jendela makan sekitar 2 jam. Karena sahur saya hanya minum air putih dan suplemen sesuai kebutuhan. Bahkan saya puasa sampai 72-80 jam sebulan sekali. Tapi saya tegaskan di sini ya, bahwa ini tidak untuk semua orang. Saya menjalankannya bertahap. Saya mendengar respon tubuh. Saya tidak memaksakan. Dan yang paling penting, saya menjalankan puasa panjang ini dengan pantauan medis. Jadi teman-teman, jangan ditiru mentah-mentah tanpa pendampingan ya. Ketiga, pola nafas. Ini mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah salah satu yang paling berdampak. Saya mulai melatih pernafasan kurang lebih 5 kali sehari, bahkan saat jalan kaki. Misalnya, 2 langkah tarik nafas, 3 langkah buang nafas, atau 4 langkah tarik nafas, 6 langkah buang nafas. Semua melalui hidung ya. Sederhana, tapi percayalah efeknya besar. Saya jadi lebih tenang, stres lebih terkendali, tidur lebih nyenyak. Dan itu membantu liver saya tidak terus-menerus bekerja berat karena stres oksidatif. Keempat, pola gerak. Saya rutin ke gym, gabungan kardio dan resistance training. Tapi yang paling penting menurut saya bukan beratnya latihan, tapi konsistensi bergerak setiap hari. Saya mulai dengan push up di rumah, squat sambil sikat gigi, jalan kaki 15 menit setelah makan, naik turun tangga daripada eskalator. Solius push up sekitar 10 menit setelah makan. Tubuh kita itu diciptakan untuk bergerak, bukan untuk duduk sepanjang hari. Saya belajar dan menjalankan itu dengan susah payah loh. Kelima, pola istirahat. Saya dulu suka begadang, sekarang saya berusaha tidur lebih teratur. Bukan karena saya lebih disiplin, tapi karena saya belajar bahwa tidur bukanlah sekedar menghilangkan kantuk. Tidur adalah waktu perbaikan tubuh kita. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, termasuk sel liver. Kalau kita begadang terus, liver tidak punya waktu untuk memperbaiki diri. Saya mulai tidur maksimal jam 11, lalu digeser menjadi paling lambat jam 10 malam. Dan bangun sekitar jam 4.05 pagi. Itu perubahan kecil yang dampaknya luar biasa. Pertemuan kedua dengan dokter. Setelah beberapa bulan menjalani gaya hidup sehat secara konsisten, saya kembali ke dokter untuk kontrol. Dokter memeriksa hasil USG saya, lalu beliau melihat saya, tersenyum dan berkata, "Kondisi liver Anda jauh lebih baik dari sebelumnya.
Saya ikutan tersenyum, tapi dalam hati saya hampir tidak percaya. Saya bertanya, "Serius, Dok?" Beliau menjawab, "Serius, pertahankan ini." Saat itu saya sadar, liver memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri, asal kita berhenti terus-menerus menyakitinya. Hasil nyata. Hasilnya tidak instan, tapi nyata. Sebelumnya berat badan saya 101 kilogram, turun signifikan menjadi 81 kilogram. Lemak visceral saya 15, turun menjadi 7. Dari yang dulu cepat lelah, energi meningkat drastis. USG menunjukkan fatty liver kondisi jauh lebih baik. Saya tidak hanya terlihat lebih sehat, saya merasa lebih sehat dan itu lebih berharga dari apapun. Jurnal ilmiah. Pengalaman saya ternyata sejalan dengan pedoman internasional EASL, EASD, EASO 2024. Pedoman itu menjelaskan penurunan berat badan sekitar 7-10% dapat membantu mengurangi lemak di liver. Bahkan pada banyak orang juga memperbaiki peradangan liver. Tapi perlu teman-teman ingat, setiap orang itu berbeda. Ada yang cukup dengan perubahan pola makan, ada yang perlu pendekatan lebih intensif, ada yang memerlukan pengawasan dokter. Yang penting, selama belum terjadi kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, harapan itu masih ada. Jawaban atas pertanyaan. Sekarang saya jawab pertanyaan dari awal tadi ya. Apa satu hal yang saya berhenti lakukan, tapi dulu dianggap sehat oleh kebanyakan orang? Jawabannya, saya berhenti menganggap makan sering dalam porsi kecil sebagai suatu hal yang sehat. Saya dulu makan atau ngemil itu sekitar 5 atau 6 kali sehari dengan porsi yang kecil. Saya pikir itu sehat, tapi ternyata itu membuat insulin saya naik turun sepanjang hari. Dan insulin yang terus-menerus tinggi memicu penimbunan lemak di liver. Saya belajar bahwa memberi jeda pada tubuh melalui puasa dan jarak antar makan justru lebih baik. Tapi ingat, ini yang cocok untuk saya. Teman-teman bisa berbeda. Yang terpenting, jangan ikuti tren tanpa memahami kondisi tubuh kita sendiri. Pesan penting dari saya ya, kalau hari ini teman-teman baru didiagnosis fatty liver, jangan panik. Tapi jangan tunda juga. Semakin cepat kita ambil tindakan nyata dengan perbaiki gaya hidup, semakin besar kesempatan liver kita untuk pulih. Saya sudah merasakannya sendiri, bukan karena saya luar biasa, tapi karena saya konsisten menjalankan perubahan kecil setiap hari. Dan saya harap teman-teman tidak perlu menunggu sampai kondisi makin berat baru mau berubah. Mulailah dari sekarang, mulailah dari satu kebiasaan baik, dan mulailah hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada keluarga atau sahabat yang ingin menjaga kesehatan livernya. Sampai jumpa di episode 24. Insya Allah saya akan membahas bagaimana mendeteksi fatty liver sejak awal. Pemeriksaan apa aja yang paling bermanfaat. Dan mengapa hasil SGOT dan SGPT yang normal belum tentu berarti liver kita itu benar-benar sehat. Saya Freddy Darmawan.